Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen und guten Tag. Selamat pagi dan selamat siang. Heute lernen wir über Konjugation des Verben. Konjugation des Verbens adalah perubahan bentuk kata kerja. Dalam bahasa Jerman, perubahan bentuk kata kerja berbeda-beda, ditentukan berdasarkan subjeknya. Dalam bahasa Inggris, kita juga mengenal perubahan bentuk kata kerja. Contohnya adalah ketika saya bilang, saya makan, maka saya akan bilang bahasa Inggrisnya I eat. Tetapi ketika kita bilang dia perempuan makan, kita akan bilangnya she eats. Oke? Perubahan bentuknya adalah ada penambahan S di belakangnya. Dalam bahasa Jerman, apakah akan sama seperti itu? Tidak. Ya. Kemudian, yang kedua, perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris ini berdasarkan kelompok, tunggal, dan jamak. Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, ataupun jamak. Sedangkan dalam bahasa Jerman, perubahan bentuk kata kerja ini semua berdasarkan subjek yang ada di dalam bahasa Jerman. Kali ini kita akan mempelajari perubahan bentuk kata kerja secara informal, yaitu untuk do form. Informal adalah yang biasa kita gunakan untuk melakukan percakapan. Percakapan antara kita, saya dengan teman saya, kalian dengan teman-teman kalian, atau mungkin saya kepada seseorang yang lebih muda dari saya. Ini disebut dengan do form atau informal, tidak resmi. Do artinya adalah orang pertama atau orang kedua tunggal. Do berarti kamu. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Di sini akan terlihat kalimat tanya dan kalimat jawaban. Karena kita konteksnya masih dalam perkenalan, maka di sini saya memberikan contoh sebagai dialog percakapan tentang perkenalan. Kalian bisa memperhatikan wie heißt du, woher kommst du, wo wohnst du, was machst du. Kemudian dijawab dengan ich heiße, ich komme aus, ich wohne in, ich gehe in die SMA Klasse C. Di sini bisa diperhatikan, bisa dibedakan mana kata kerja, mana subjek. Ya, subjek adalah yang saya beri warna berbeda. Ada do, dan kemudian kalau pertanyaannya dengan kamu, jawabannya pasti dengan saya. Berarti ih. Bisa diperhatikan kata kerjanya, perbedaannya? Ya, perbedaannya ketika subjeknya do, maka akhiran dari kata kerjanya adalah st. Sedangkan ketika subjeknya adalah i, maka akhiran kata kerjanya adalah e. Oke. Jadi, secara tidak langsung di sini kalian bisa memperhatikan. Ini adalah pola dasar bahasa Jerman. Ketika subjek do, akhirannya st, dan ketika subjek i adalah akhirannya adalah e. Ini pola awal kalimat dalam bahasa Jerman. Tidak perlu dihafal, yang perlu diingat karena ini akan dipraktekkan setiap hari, akan dilakukan setiap hari. Oke? Kemudian ada yang saya beri warna berbeda.
Di sini warnanya mungkin ungu, tapi bukan ungu juga, lavender kali ya. Oke, di sini ada kata bis untuk do, ada kata bin untuk ih. Ini merupakan bentuk kata kerja sign. Dalam bahasa Inggris, kata kerja sign disebut dengan to be. Am, is, dan are. Ya. Dalam bahasa Jerman juga ada kata kerja to be yang disebut dengan sign. S-E-I-N. Kata kerja sign adalah kata kerja yang ketika dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki arti. Atau kita bisa menyebut dengan kata kerja bantu. Dalam bahasa Inggris kita menyebut dengan kata kerja bantu. Dalam bahasa Jerman kita bisa menyebut dengan kata kerja bantu. Tetapi tidak semua kalimat dalam bahasa Jerman membutuhkan kata kerja bantu. Kalimat pertanyaan pun tidak semua membutuhkan kalimat dengan kata kerja bantu. Sedangkan bahasa Inggris kata kerja bantu banyak digunakan untuk kalimat-kalimat tertentu. Biasanya mungkin untuk membuat kalimat perfect, untuk membuat kalimat present continuous. Sedangkan dalam bahasa Jerman tidak. Oke ya, dalam bahasa Jerman tidak semua membutuhkan kata kerja bantu. Oke, di sini bisa diperhatikan untuk do, kata kerja sign-nya adalah bis. Sedangkan untuk i, kata kerja bantunya atau kata kerja sign-nya adalah i. Dari kalimat-kalimat pertanyaan dan pernyataan di sini, di kalimat pernyataan kita sudah tahu artinya. Kalian sudah pernah melakukan berbicaranya. Kalian sudah pernah melakukan penilaian untuk berbicaranya. Dan ketika kalian menemukan kata tanyanya, ada wie heißt, ada wie alt, ada where, woher, wo, was. Dalam bahasa Jerman ada wie heißt, ada wie alt. Dua-duanya menggunakan kata wie, tetapi ada sedikit perbedaannya. Ya, berarti kita tidak bisa mengartikan per kata. Oke, wie heißt artinya nama. Siapa nama kamu? Sedangkan wie alt artinya adalah berapa usia kamu. Ya, wer bist du? Siapa? Woher? Dari mana? Wo? Di mana? Dan was adalah apa. Woher dengan wo dalam bahasa Inggris ini menjadi satu. Ya, where. Artinya dari mana dan di mana dalam bahasa Inggris ini menjadi satu. Sedangkan dalam bahasa Jerman antara woher dari mana dan wo di mana ini berbeda. Nanti akan ada satu lagi. Mau kemana? Dalam bahasa Inggris, kemana, di mana, dan dari mana sama. Sedangkan dalam bahasa Jerman semuanya berbeda. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke formal. Ketika kita bicara formal, kata kerjanya, maka ini akan berbeda lagi. Subjeknya bagaimana? Subjeknya pasti berbeda. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita punya you. You kamu dengan you Anda ini sama. Tetapi dalam bahasa Jerman untuk kamu adalah du, sedangkan untuk Anda adalah sie. Ketika kita bertanya Anda, berarti konteksnya adalah kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi jabatannya atau antara murid dengan guru, antara anak dengan orang tua. Itu ya. Kalau di Jerman ada satu lagi. Jika kita berpapasan dengan orang dan kita belum tahu bagaimana dia dan berapa usianya, maka kita wajib dengan menggunakan Anda. Sie form. Dalam tradisi atau kebiasaan orang Jerman,
ketika bertemu dengan orang dan baru bertemu pertama kalinya, ini wajib harus menggunakan C form. Karena tata bahasa kesopanan dalam bahasa Jerman ini sangat harus dilihat sekali. Ya. Kemudian, kalau C form bagaimana kalimatnya? Untuk kalimat-kalimat pertanyaannya, semua sudah bisa melihat di sini. Di sebelumnya kalian juga sudah melihat di PowerPoint yang saya berikan di minggu lalu. Di sini kalian bisa memperhatikan. Si Anda, dia dituliskan di akhir kalimat, tetap ditulis dengan huruf kapital. Itu ciri-cirinya. Ya. Yang kedua, kata kerjanya. Kata kerjanya, kalau tadi do, akhirannya adalah st, kalau di sini akhirannya adalah ya, en. Si Anda akhirannya adalah en. Sedangkan bentuk sign-nya, kalau do tadi adalah bis, kalau si Anda adalah sin. Oke, mengapa saya selalu bilang si Anda, si Anda? Nanti kalian akan mendengar akan sering mendengar saya berbicara si Anda. Karena dalam bahasa Jerman, si ada 3. Ada 3 subjek menggunakan si. Yang pertama adalah ini, si Anda. Yang kedua, kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga pun sama. Saya akan menunjukkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Dan yang perlu diingat, ciri-ciri dari si Anda adalah biarpun dia dituliskan di tengah kalimat, dia harus berhuruf kapital. Sedangkan si yang 2, sisanya, dia tidak harus kapital ketika di tengah kalimat. Perbedaannya berarti apa? Nanti bisa kalian lihat perbedaannya ada di kata kerjanya. Oke? Kemudian saya ingin kalian memperhatikan penulisan-penulisan yang ada di sini, ketikan-ketikan saya yang ada di sini. Di sini ada yang memang harus huruf kapital di tengah kalimat. Ada Jahre, Schülerin, Klasse. Kemudian kalau yang di sini ada Sportlehrer, Jahre, sama. Jadi, dalam bahasa Jerman, ada jenis kata tertentu yang memang ketika dia berada di tengah kalimat atau di akhir kalimat, dia harus ditulis dengan huruf kapital. Harus, mesti, kudu, wajib. Tidak boleh tidak. Latihan dan latihan terus. Supaya terlatih, supaya terbiasa untuk menuliskan bahasa Jerman dengan tata bahasa, dengan Rechtbeschreibungnya, dengan tulisan yang benar. Dengan EYD-nya bahasa Jerman. Oke? Sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan melalui komentar, melalui WA group, dan lain sebagainya. Kemudian, akhir, pembahasan tugas yang minggu lalu. Oke, pembahasan tugas yang minggu lalu di sini terlihat akhirannya adalah berarti di sini kalian sudah paham semua dari penjelasan saya yang tadi. Do juga sama. Si Anda juga sama. Kemudian di pembahasan yang berikutnya bentuk sign-nya juga sama. Oke, sampai di sini. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Saya berterima kasih atas perhatian kalian. Bitte lernen und hören und beobachten die Grammatik Konjugation des Verbens. Bahasa Jerman akan menjadi mudah untuk kalian jika kalian betul-betul memperhatikannya. Bis nächste, auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.